Dunia mengenal Pele sebagai pionir sepak bola modern, namun jangan lupa bahwa di Eropa pernah ada yang namanya Ferenc Puskás. Beliau ini adalah legenda Hungaria dan juga tim raksasa Real Madrid. Saking kahotnya, nama Puskás kemudian diabadikan pada nama award untuk gol terbaik tiap tahunnya. Kita ikuti perjalanan legenda dunia yang satu ini. Puskás adalah anak dari produk Hongaria pada masa pemerintahan komunis masih sangat ketat memerintah negaranya. Praktis lingkungan mereka hanya berada di areal 100 meteran saja. Untungnya, wilayah RW tempat ia tinggal memiliki sebuah lapangan sepak bola. Sebagaimana juga Pele yang berlatih dengan gembel-gembel bekas, Puskás dan teman pun tidak kalah gembel dengan anak Brazil. Bedanya, mereka lebih memakai stocking milik nenek yang kemudian mereka isi dengan rerumputan. Demikianlah kegiatan Puskás sehari-hari bersama anak tetangga. Pulang sekolah, mereka langsung main bola. Melihat anaknya mulai mahir main bola, ayah Puskás yang juga mantan pemain bola dan saat itu menjadi pelatih di klub Kispes jadi sering membawanya ke tempat latihan. Saat tim senior melakukan pemanasan, Puskás akan berlatih membidik mistar gawang dari jarak 18 yard. Dari awalnya bapuk, lama-lama ia makin mahir melakukannya. Puskás terus melakukan hal itu, menyadari bahwa unsur penting dalam bermain sepak bola adalah selain untuk menang, juga agar bisa menghibur penonton. Suatu hari pihak klub melihatnya bermain dalam sebuah pertandingan. Mereka langsung terpikat dengan kecepatan serta akurasinya dalam melakukan tendangan. Dalam pertandingan itu, Puskás mencetak 4 gol. Dalam usia yang masih 15 tahun, Puskás sudah tergabung dalam tim senior yang berhasil menjadi juara Hungaria. Namun karirnya kemudian harus tertunda setelah perang turut campur dalam kehidupannya. Tahun 1944 itu, kota Budapest banyak menerima jatah kiriman bom dari dua pihak yang sedang berseteru, pihak Jerman dan Uni Soviet. Seperti yang kita tahu bahwa Jerman akhirnya terdesak dan Hungaria jatuh di bawah kekuasaan negara beruang madu. Untungnya hal itu tidak berlangsung lama karena 6 bulan kemudian perang pun berakhir dan Puskás langsung dipanggil masuk timnas. Di pertandingan pertama melawan Austria, dia tidak diturunkan dan Puskás baru mengenyam laga debutnya di pertandingan berikut melawan tim Romania. Dalam pertandingan itu, dia langsung mencetak gol perdana. Pemuda berumur 18 tahun itu langsung pula disemati ban kapten. Tahun 1947, tim Hungaria melakukan laga persahabatan melawan Italia di kota Turin. Penampilannya yang kembali mencetak gol kemudian menarik perhatian Gianni Agnelli, bosnya klub Juventus. Tawaran uang kontrak sebesar $100.000 itu kemudian malah ditolaknya mentah-mentah. Untuk mendapatkan uang, Puskás lebih memilih untuk dibikinkan toko kelontong saja. Menjadi atlet sepak bola di Hungaria saat itu masih belum menjanjikan kenyamanan hidup. Namun karena terlalu santai jagain toko, yang ada barangnya habis, tapi uang yang masuk cuma sedikit. Setahun saja toko itu bertahan. Tahun 1948, negara Hungaria resmi dikuasai pemerintahan komunis boneka Uni Soviet. Kispes diambil alih oleh pemerintahan militer dan semua pemain langsung diangkat menjadi prajurit. Untungnya, orang pejabat di Kemenpora adalah teman Puskás sendiri. Pada akhirnya, olahraga sepak bola pun diprioritaskan untuk menjadi delegasi Hungaria ke depan dunia. Ban kapten timnas paten menjadi milik Puskás. Kemampuannya dalam berkomunikasi yang mana bisa sampai dekat dengan Menteri Pertahanan Hungaria membuatnya jadi orang yang dijadikan teladan bagi para rekan. Puskás sendiri jadi makin pede, ia bahkan berani mengkritik ofisial tim yang tidak mengajak pemain Soviet untuk makan bersama. Suatu waktu mereka bertandang ke kota Moskow untuk melakukan tanding persahabatan. Dari salah seorang pemain Soviet, ia tahu bahwa mereka sengaja dibikin lapar selama 3 jam sebelum pertandingan. Meskipun demikian, ia pun pada akhirnya jadi ciut ketika sebuah insiden terjadi kepada rekan satu tim. Pada tahun 1951, Sandor Sus ditangkap dan dieksekusi karena mencoba kabur melewati perbatasan. Pemerintah menjadikan pemain ini sebagai kambing hitam agar pemain bola lain gak ada yang berani keluar dari negara mereka. Sus dijebak oleh seorang agen mata-mata yang membantunya lari menuju perbatasan.
Di sana ia sudah dicegat oleh beberapa agen yang lain. Cerita lama dari sebuah pemerintahan komunis. Tahun itu sebetulnya timnas Hungaria sendiri sedang fokus untuk menghadapi event Olimpiade 52 di kota Helsinki. Puskás yang saat itu sudah menikah akhirnya punya alasan untuk mengurangi jatah nongkrong. Kesibukannya diisi penuh dengan latihan keras. Pada kejuaraan itu, Hungaria datang sebagai tim kuat dan berhasil membantai semua lawan di babak penyisihan. Swedia bahkan mereka bantai 6-0 di semifinal. Di babak final mereka bertemu dengan tim Yugoslavia. Di babak pertama mereka sempat mendapatkan penalti, namun sang kapten ternyata gagal melakukan tugasnya. Hal itu sempat membuatnya oleng hilang pede beberapa waktu. Untungnya di babak kedua dia berhasil membayarnya dengan sebuah gol yang cukup cantik. 2 menit sebelum pertandingan berakhir, Hungaria kembali menambah gol untuk mengukuhkan diri sebagai peraih medali emas Olimpiade. Pak Kapten Puskás naik ke podium untuk menerima medali yang disematkan oleh Miss Universe. Terang saja prestasi itu membuat warga kota Budapest tumpah ruah menyambut kedatangan mereka. Para anggota timnas sepak bola generasi emas Hungaria ini sontak menjadi pahlawan bagi warga. Sejak saat itu, kedikjayaan generasi emas Hungaria ini makin menakutkan dunia. Selain Puskás, mereka juga punya Nandor Hidayguti, Sandor Kosic, Joseph Todt, dan lain sebagainya. Tahun 1953, mereka bertandang ke kandang The Three Lions untuk menghadapi timnas Inggris. Di depan publiknya, jagoan Britania Raya itu mereka tekuk 6-3. Seperti biasa, Puskás pasti sumbang gol. Kali ini dengan manuver yang terinspirasi dari Mo Salah, kocek-kocek di kotak penalti, lalu melakukan flashing dengan tendangan kaki kiri yang sangat akurat. Beberapa bulan kemudian, giliran Inggris yang bertandang ke kota Budapest. Skuad Three Lions mengusung misi balas dendam terhadap musuh berat ini. Namun apa daya, di depan publiknya sendiri, Puskás dan kawan-kawan malah lebih merajalela. 7-1 saja mereka menghajar tim negara Inggris. Hungaria digadang-gadang menjadi favorit juara untuk Piala Dunia 1954. Menjelang kejuaraan yang prestisius itu, Puskás makin keras melakukan latihannya. Terinspirasi oleh seorang petenis Prancis yang melakukan pukulan tepat sasaran pada sebuah korek di atas net, Puskás makin mengasah akurasi tendangannya. Bulan Juni dan Juli tahun itu, kota Basel di Swiss menjadi pusat perhatian dunia. Setelah mencukur tim Korea dengan skor 9-0, lawan berikut Hungaria di babak penyisihan adalah tim Jerman yang dikapteni oleh Fritz Walter. Baru beberapa menit pertandingan berlangsung, Hungaria sudah unggul lewat kapten timnya, siapa lagi kalau bukan Puskás. Kecolongan dengan cara yang cetek, bek Jerman langsung main keras. Satu pelanggaran di kotak penalti dibiarkan oleh wasit. Selanjutnya, Puskás yang sempat lolos dari penjagaan, dia injak pada bagian ankle. Pelanggaran keras yang berbuntut cedera pada Puskás dan Libre, sang pelanggar, sama sekali tidak dikasih kartu. Hungaria memenangkan pertandingan itu 8-3, namun harus dibayar dengan cedera pada pemain penting mereka. Dalam pertandingan perempat final melawan Brazil, Puskás tidak bisa diturunkan, namun Hungaria tetap berhasil memenangkan pertandingan. Pertandingan selanjutnya di semifinal melawan tim kuat lain, Uruguay, Puskás masih belum bisa main, namun laju Hungaria tetap tidak tertahankan. Mereka menang 4-2. Semua pihak termasuk itu pemain Jerman sendiri, lawan mereka di final, sangat meyakini bahwa Hungaria lah yang akan menjadi juaranya. Di partai final itu meskipun belum pulih 100%, Puskás diturunkan sejak awal laga. Tanpa Puskás saja, Hungaria sudah begitu kuat, apalagi ketika Pak Kapten ikut berada di lapangan. 6 menit pertandingan berjalan, Puskás sudah menjebol gawang Jerman. 2 menit kemudian, giliran Zoltán Csibor menambah gol bagi keunggulan mereka. Belum 10 menit pertandingan berlangsung, skor partai final itu sudah berada di posisi 2-0. Semua sudah menyangka bahwa pertandingan telah berakhir. Hungaria pun jadi lanjut main santai. Meskipun peluang emas terus berhasil mereka ciptakan, Jerman akhirnya malah berhasil cetak gol di menit ke-10. Memanfaatkan kesantaian tim Hungaria, Jerman kembali memanfaatkan peluang dengan mencetak gol penyama kedudukan di menit 18 lewat Helmut Rahn.
Cerita tentang momen ini pernah kita bahas di video yang terdahulu. Helmut Rahn inilah yang kemudian membenamkan Hungaria lewat golnya di menit ke-84. Menit ke-87, Puskás sempat mencetak gol penyamak kedudukan, namun dianulir karena hakim garis asal Wales mengangkat bendera offside. Tanpa diduga, tim underdog Jerman malah keluar menjadi juara dunia 1954. Kekalahan itu menimbulkan amarah di kalangan para pendukung Hungaria. Mereka tidak percaya tim mereka yang begitu hebat bisa kalah dari tim Jerman yang saat itu masih negara ayam sayur di dunia sepak bola. Kemenpora Seebes dan Puskás sang kapten jadi objek amukan warga. Para fans menduga bahwa mereka telah menjual kesempatan menjadi juara dengan sogokan 5 mobil Mercedes tua. Kantor media pemerintah jadi korban amukan warga. Mereka menyerang dan melempar batu pada kaca jendela di kantor radio dan surat kabar. Kerumunan massa ini baru bisa dibubarkan lewat turunnya pasukan armada militer. Mereka tetap tidak bisa terhibur dengan statement pihak FIFA yang menobatkan Hungaria dan Puskás sebagai tim dan pemain terbaik sepanjang turnamen. Selepas turnamen itu sendiri, nama Puskás makin melambung dan mendunia. Kemanapun ia tampil, Puskás selalu dikerubuti massa. Bahkan pemimpin-pemimpin negara sangat excited untuk berjabat tangan dengan pemain terbaik dunia ini. Saat itu, Pelé baru masuk sebagai wonderkid di tim Sao Paulo. Namun gejolak kekecewaan warga di dalam negeri tidak bisa dipungkiri makin lama makin memburuk. Kemarahan mereka terhadap timnasnya memang sebuah efek dari ketidakpuasan yang mereka alami dalam kehidupan bernegara. Warga mulai gerah dengan tekanan dari pemerintah Partai Komunis cabang Uni Soviet. Kemarahan itu memuncak di tahun 1956, terjadi demo besar-besaran di semua kota besar. Saat itu sendiri, Puskás sedang melakukan pemusatan latihan bersama timnas di luar kota. Ketika mendengar kejadian tersebut, sontak mereka pun bergegas pulang untuk menemui keluarganya. Masuk ke dalam kota di mana suasana lagi memanas, kendaraan mereka langsung mendapatkan tembakan. Puskás selalu turun untuk menunjukkan dirinya kepada para demonstran. Setelah itu barulah kendaraan mereka dibiarkan lewat. Para warga ternyata masih cinta terhadap anggota timnas kesayangannya. Bulan Novembernya tahun itu, Puskás bersama klubnya Budapest Honvéd akhirnya mendapatkan izin untuk pergi abroad mengikuti turnamen Liga Champions. Tim kemudian diantar dengan bus kiriman pemerintah untuk terlebih dahulu transit di kota Vienna. Di tiap pertandingan, Puskás dan tim selalu memakai pakaian hitam-hitam begitu mereka masuk lapangan sebagai tribut bagi para korban revolusi di negaranya. 3 hari setelah tim ini keluar dari negara, barulah pasukan Uni Soviet datang untuk melakukan represi terhadap warga para pendemo. Sementara Puskás dan kawan-kawan melanglang buana, kondisi makin membara di dalam negeri. Dalam babak pertama Liga Champions itu, Honvéd dikalahkan oleh Athletic Bilbao. Setelah itu, suasana makin limbung terasa bagi tim karena di dalam negeri kondisi lagi kusut-kusutnya. Mereka pun memutuskan untuk isi waktu dulu dengan pertandingan penggalangan dana, diantaranya melawan Real Madrid. Setelah itu mereka pun transit lagi di kota Vienna, di mana keluarga dari para pemain sudah pada ngungsi di kota itu. Setelah pertandingan melawan Real Madrid tadi, mereka pun kemudian mendapatkan undangan untuk datang ke negara Brazil. Meskipun mendapatkan tentangan dari FIFA lewat aduan dari PSSI-nya Hungaria, Puskás dan kawan-kawan tetap menerima undangan itu. Status klub saat itu layaknya klub Tarkam saja, menerima undangan main sana main sini demi cuan, namun dalam level internasional. Tim Honvéd tiba di kota Rio akhir Januari 1957. Di negara ini mereka akan melakukan beberapa pertandingan eksibisi melawan tim Flamengo dan Botafogo. Di zaman tanpa medsos, ketenaran nama Puskás rupanya sudah sampai di negara itu. Kedatangan mereka selalu disambut oleh ratusan penggemar, mau itu di hotel ataupun di pasar baru ketika para anggota lagi iseng nyari sendal. Pertandingan mereka selalu dipadati oleh puluhan ribu penonton, membuat para pemain jadi punya uang untuk dibawa pulang. Setelah tur Brazil yang berakhir di awal Februari, mereka pun balik ke kota Vienna.
Dari situ tim pun berpencar, sebagian balik ke Budapest, namun Puskás beserta beberapa pemain lain menolak untuk balik ke negaranya. Keputusan Puskás ini mendapat kecaman dari para fans dalam negeri. Sang kapten yang tadinya dianggap pahlawan, kini mulai mereka anggap sebagai pengkhianat tak tahu diri. Dicaci maki dan dikecam di surat kabar negaranya, membuat Puskás makin kekeh gak akan pulang ke negaranya. Keambiaran makin melanda diri Puskás karena setelah itu ia pun mendapatkan larangan bertanding 1 tahun dari FIFA atas aduan dari PSSI Hungaria. Karir Puskás diambang kehancuran. Di Austria dia pun sulit untuk melakukan latihan untuk sekedar menjaga kondisi badan. Satu-satunya klub yang bisa menampungnya adalah sebuah klub amatir di kota Vienna. Di sini sebetulnya ia pun tetap dilarang berkegiatan, namun Puskás mengakalinya dengan melakukan latihan sendiri di luar jadwal latihan dari anggota tim. Menganggur sekian lama-lama uang hasil terekam dari Brazil pun habis dadas koredas. Memasuki awal tahun 58, Puskás menggantungkan hidup lewat berhutang dari warung satu ke warung yang berikutnya. Ferenc Puskás, pemain paling top sedunia yang di Austria pun masih sangat dihargai oleh warga, terpaksa harus hidup merana. Namun pada akhirnya kenelangsaan itu mulai berakhir ketika di pertengahan tahun 58, Emil Osterreicher, staf teknis asal Hungaria yang sudah bekerja di Real Madrid, datang menghubunginya. Atas rekomendasi dari dirinya, klub raksasa Spanyol itu pun berniat untuk meminang Puskás. Sang pemain tentunya langsung menyambut tawaran itu dan untungnya pihak Madrid tidak berkeberatan ketika dibilang bahwa dirinya lagi overweight sebanyak 18 kilo. Merapatlah kemudian Puskás ke Real Madrid. Sejak saat itu istrinya mulai bisa berhenti ngutang Indomie sana-sini. Transfer Puskás ini kemudian jadi bahan kritik pihak media yang menyebut bahwa Real telah membuat keputusan yang fatal. Merekrut seorang pemain berumur 30 tahun yang mana hampir 2 tahun gak pernah main dan dalam kondisi tambun. Puskás memang bekerja sangat keras untuk menurunkan berat badannya. Lengah sedikit, dia terancam jadi super sub karena di Madrid saat itu sudah ada Alfredo Di Stefano dan Raymond Kopa. Sadar bahwa ia orang baru, Puskás melakukan apa yang harus ia lakukan. Di pertandingan pertama ia bahkan kasih assist ke Di Stefano, padahal peluang itu bisa saja ia manfaatkan sendiri. Dalam waktu singkat, Puskás bisa ngeblend membentuk trio maut bersama Di Stefano dan Raymond Kopa, sang top scorer Piala Dunia. Di klub inilah Ferenc Puskás banyak meraih pencapaian yang prestisius dalam karirnya. Tahun pertamanya itu dia sudah jadi top scorer kedua di bawah Alfredo Di Stefano. 3 tahun pertama Puskás berada di Real Madrid, mereka hanya kalah 1 kali saja. Puskás menemukan kembali gairah bermain sepak bolanya. Di umuran yang sudah terbilang senja, orang ini malah terus menyala bara. Dalam sebuah pertandingan melawan Atletico Madrid, Real mendapatkan free kick dalam jarak 19 meter dari gawang. Tendangan pertama yang dilakukan Puskás masuk menjadi gol, namun harus diulang karena ada kesalahan. Tendangan kedua kembali dilakukan Puskás persis menuju sudut gawang yang sama. Selain akurasi, Puskás juga memiliki power tendangan yang luar biasa. Free kick cannonball dari jarak jauh ala Roberto Carlos dulu sudah biasa ia lakukan. Real Madrid maju ke final Liga Champions yang dulu masih dikenal dengan European Cup tahun 1960 berhadapan dengan Eintracht Frankfurt. Duet Puskás dan Di Stefano merajalela dalam pertandingan itu. Tim Frankfurt mereka hajar 7-3 lewat 3 gol dari Di Stefano dan sisanya dari Ferenc Puskás. Mencetak 4 gol dalam sebuah pertandingan final European Cup, rekor yang belum pernah disamai oleh pemain manapun. Berkat harismanya yang disertai dengan komitmen di atas lapangan, pada tahun berikutnya di tahun 1961, Puskás diberikan kewarganegaraan negara Spanyol. Penampilannya bersama Real Madrid terus gacor, dia meraih 6 gelar juara Liga, 4 kali top scorer, dan 3 kali juara European Cup. Tahun 1969 dilangsungkan laga perpisahan bagi Puskás sang legenda, yang saat itu perutnya sudah tambah gayor saja. Puskás dan Spanyol berkembang tumbuh rasa saling memiliki. Sang legenda bahkan sudah melebur dengan gaya hidup dan juga warga setempat. Hal itu dikarenakan pribadi Puskás yang memang sangat humble luar dalam.
Dia sangat dermawan kepada orang di sekelilingnya. Melihat ada orang yang perlu, gak segan Puskás langsung rogoh saku. Melihat ada gelandangan yang kedinginan, gak ragu pula ia melepas mantelnya yang mahal untuk ia berikan kepada orang tersebut. Saking terkenal dengan sifat dermawannya, Puskás menerima banyak surat yang isinya minta bantuan. Tadinya ia hendak mengabulkan semua permintaan itu sebelum akhirnya dicegah oleh asistennya di Real Madrid. Puskás tadinya hendak stay dan steady tinggal di Spanyol kalau saja bisnis dan investasi yang ia jalankan semua berjalan lancar. Namun seperti dahulu ketika dia buka toko kelontong di kota Budapest, resto yang ia dirikan di Madrid pun berakhir gulung tikar. Demikian juga dengan pabrik sosis yang ia dirikan cuma sanggup bertahan 4 tahun saja. Pada akhirnya, selepas karir sepak bolanya berakhir, dia masih belum bisa leha-leha. Untungnya datang tawaran kerja berikut di tahun berikutnya dari klub Panathinaikos Yunani. Kali ini tidak untuk menjadi pemain, namun tawaran kerja sebagai pelatih. Puskás menerima tawaran kerja tersebut. Di sana ia harus melatih para pemain Yunani dari teknik dasar dalam hal skill dan juga strategi permainan. Bagi dia sangat sulit juga karena yang ia ajarkan harusnya sudah dikuasai oleh anak umur belasan. Untungnya sebagai seorang komunikator yang baik, Puskás punya nilai lebih dalam hal memberikan motivasi. Berkat motivasi dari dirinya, Antoniadis, striker Deadwood milik klub Yunani ini berhasil menjadi top scorer European Cup 1971. Di tahun pertamanya itu, Puskás langsung membawa kejutan di ajang Eropa. Di semifinal, mereka kalah 4-1 di kandang Red Star Beograd. Kekalahan itu mereka balas di kandang sendiri dengan skor 3-0. Panathinaikos menang agregat dan berhasil menjadi klub Yunani pertama yang maju ke final kejuaraan tingkat Eropa. Sayangnya di final mereka harus tunduk kepada Ajax-nya Johan Cruyff dan kawan-kawan. Selama dekade 70-an itu, Puskás melanglang buana menjadi pelatih. Setelah memberi gelar juara nasional kepada Panathinaikos, ia hijrah melatih di Spanyol, lalu ke Chili sebelum akhirnya balik lagi ke Yunani untuk menukangi klub AEK Athena. Pada tahun 1981, Puskás dikontak oleh orang Kemenpora Hungaria yang mengabarkan bahwa mereka sedang memproduksi film dokumenter mengenai generasi emas Hungaria. Puskás diminta agar mau datang ke Budapest. Selama 25 tahun itu, anak dan istri Puskás memang sekali dua kali pernah pulkam menengok keluarga, namun tidak dengan Puskás. Bahkan ibunya sendiri yang melarang keras jika ia hendak pulang. Label pengkhianat negara yang diperberat sebagai desersi militer membuat Puskás terlalu takut untuk pulang ke negaranya. Ia ngeri kalau harus ditangkap oleh pihak militer Hungaria. Pihak Kemenpora sampai harus mendatangkan mantan menterinya yang bernama Sebes untuk menjemput Puskás ke rumah di Madrid. Akhirnya ia pun berhasil dibujuk agar mau pulang. Ternyata di sana ia pun mendapatkan sambutan hangat dari para teman lama, baik itu dari mantan rekan di timnas ataupun dari orang pemerintahan sendiri. Pihak publik Hungaria sudah full menyambut kembali kehadiran legenda mereka. Pihak PSSI-nya Hungaria sampai mengadakan sebuah pertandingan eksibisi untuk menyambut kedatangan Puskás. Tim generasi emas yang sudah pada tuir-tuir ditandingkan dengan timnas senior saat itu dan pertandingan tersebut dihadiri oleh puluhan ribu penonton yang memadati stadion. Resmi sudah bahwa Ferenc Puskás sudah diterima kembali untuk pulang ke tanah airnya. Sebelum benar-benar pensiun di Hungaria, Puskás masih punya beberapa job yang harus ia selesaikan. Setelah tahun 86 melatih di Paraguay, di tahun 1989 ia mendapatkan tawaran untuk melatih sebuah klub dan SSB yang berbasis warga Yunani di Australia. South Melbourne Hellas, demikianlah nama SSB tersebut. Salah seorang dari anak murid di SSB itu ada seorang Enge Postecoglou yang sekarang menjadi manajer Tottenham Hotspur. Beberapa gelar ia persembahkan untuk klub Australia tersebut. Setelah didiagnosa menderita penyakit Alzheimer di tahun 2000, 6 tahun kemudian Puskás meninggal dunia di Budapest karena serangan penyakit pneumonia. Jenazahnya dikebumikan di tanah air sendiri di kota Budapest lewat sebuah prosesi pemakaman yang diiringi salut pihak militer.
Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotalk cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.